Riko, kau baik sekali. Bos. Maaf, aku nggak melihat, Bos. Benar. Tunggu. Ada apa? Wanita sialan itu, bukan, Feli datang lagi. Kali ini bersama adikmu. Biarkan mereka masuk. Baik. Aku dan kakakku ingin bahas masalah keluarga. Kau keluar. Kelak dia kakak iparmu. Apapun masalahku, dia boleh dengar. Kariko, kau pergilah ke kantor polisi dan lepaskan Bibi Lia. Atas dasar apa? Jika kau lepaskan Bibi Lia, aku akan menikah denganmu. Demi Bibi Lia, aku bersedia menderita. Mahar 6 juta saja sudah cukup. Kak, Feli di desa kita terkenal membawa hoki. Wajahnya membawa Hoki ini? keberuntungan. Keahlian rumah tangganya adalah yang terhebat. Mana bisa dibandingkan dengan wanita boros itu? Membawa keberuntungan. Bukankah dia menikah 1 tahun, sudah jadi janda? Kau ini bicara apa? Menurutku kau iri padaku. Kalau kita berdua bersama, siapapun yang gak buta pasti akan memilihku. Benar. Dayu, Galih. Ya, bawa dia pergi. Nanti jangan biarkan wanita gila ini masuk. Maksudmu siapa wanita gila? Tentu saja kau. Lepaskan! Ayo. Lepas! Usir dia keluar. Kalian mau apa? Astaga, lebih sulit dari menangkap hewan ternak. Ayo, Ayo. jangan. Kalian mau apa? Jangan. Dani! Ayo. Kak, kenapa kau perlakukan kerabatmu seperti ini? Ini ditemukan di tubuh Bibi Lia oleh polisi. Jika kau nggak bisa jaga peninggalan ibu, aku nggak keberatan menjaganya untukmu. Bibi ternyata berani mencuri barangku. Nggak bisa, aku harus cari dia. Aku dan Feli nggak ada hubungan. Aku tahu. Apa kau masih nggak senang? Nggak takut dicuri, takut disukai pencuri. Di desa ada pepatah, diri sendiri nggak bisa makan, harus meludahi makanan agar orang lain nggak bisa makan. Suamiku, kau... Dasar wanita pemboros, kenapa kesini? Cepat pulang dan masak. Apa tunggu ibuku masak? Aku... Kau perlu diberi pelajaran ya. Apa ini? Kenapa disembunyikan? itu... Diamlah. Cepat pergi. Ayo cepat. Gali. Hah? Siapa gadis di ruangan, Bos? Ruangan, bos. Itu istri bos, kakak ipar kita. Mereka menikah 2 bulan lalu. Sepertinya dia datang dari kota. Benar, bos sangat baik padanya. Aku disuruh antar daging ke rumahnya. Begini saja, serahkan daging itu padaku. Aku akan sekalian antarkan. Kau lihat alis ini, hidung ini, tampan nggak terkira. Sedangkan dia sudah tua, juga nggak bisa berdandan. Atas dasar apa gadis ini jadi miliknya? Heh, lebih baik untukku. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Siapa? Kakak ipar, kakak Riko menyuruhku antar daging. Cepat buka pintunya. Putih sekali. Apa? Maksudku daging ini. Terima kasih, berikan saja. Kau masih belum tahu namaku kan? Namaku Bima. Dan kau? Nala, Nala. Nala. Benar-benar elegan. Benar-benar nama yang bagus. terima kasih, berikan saja. Aku sudah jauh-jauh antar daging kemari. Kau harusnya biarkan aku masuk untuk minum kan? Tunggu dulu. Pria dan wanita harus jaga jarak. Kita ini kerabat. Takut apa? Baiklah. Ayo masuk. Kau mau apa? Kau bekerja pada suamiku dan jadi sopir. Pasti dapat banyak keuntungan kan? Tidak seperti itu. Sudah nggak dapat untung, ucapanmu juga menjijikkan. Letakkan barangnya dan cepat pergi. Demi pria seperti Riko, kau berani memakiku. Dia sudah tua dan udik. Tua dan udik, bukankah kau supirnya? Aku memandang dia sebagai kerabat, jadi membantunya. Aku beritahu kau ya,
Di desa ini hanya aku yang bisa menyetir. Kalau kau menyinggung... Aku bukan hanya menyinggungmu. Kalau masih nggak tahu diri, aku akan memotongmu. Kerabat Riko ini, dia sudah berani kurang ajar di rumah. Bahkan berani berdebat. Sudah kembali. Dagingnya sudah diantar. Jangan ungkit lagi. Apa yang terjadi? Gadis itu begitu melihatku, seperti serigala gunung yang melihat daging, langsung menarikku masuk. Aku terkejut sekali. Kau ini sedang ngomong apa? Kakak ipar bukan orang seperti itu. Dia itu melihat kau sebagai adik iparnya, bos. Menganggapmu kerabatnya, baru dia segan padamu. Kau nggak tahu, dia tahu aku mau ke sana. Dia langsung mengganti gaun. Gaunnya terbuka sampai di sini. Dan ini, waktu terima daging dari tanganku, kalian tebak apa yang terjadi? Dia menyentuhku. Hei, kau jangan ikut-ikutan gila. Dengarkan saja bualannya. Apa itu mungkin? Kau boleh nggak percaya? Gadis dari kota itu suka pria sepertiku. Pria seperti Riko itu seharian bekerja di peternakan. Hah? Gadis itu sendirian di rumah. Mana mungkin tahan nafsu? Benar bukan? Kakak ipar? Ibu! Ada apa? Siapa yang menindasmu? Cepat pergi cari ayah. Ayah berkelahi di peternakan. Apa? Ayah berdarah-darah di sana. Ayo. Kenapa kau kesini? Kakak ipar, ini bukan kesalahannya, bos. Bima yang mencari masalah sendiri. Dia bilang kau menggodanya. Bos hanya emosi, kemudian... Galih, sudahlah. Kau keluar dulu. Jangan menangis. Ini bukan darahku. Apa? Itu semua darah Bima di luar. Apa kau membunuh orang? Saat aku memukul Bima, kebetulan ada seember darah hewan di sampingnya. Bukannya bilang dari tadi. Nggak ada bagian lain yang terluka kan? Kau nggak apa-apa? Apa kau mengkhawatirkan? Aga lari mencariku dan bilang kau berdarah-darah. Membuatku takut. Jangan cemas, aku nggak terluka. Aku nggak percaya. Lepas celanamu dan tunjukkan. Apa? Bukankah aku hanya memedulikanmu? Ayo pulang. Riko, ayo keluar kau. Ku beritahu padamu, kalau hari ini kau tidak ganti rugi ratusan ribu padaku dan berlutut meminta maaf padaku, aku nggak akan bekerja lagi padamu. 20.000? Kau kira aku pengemis? Ini gajimu bulan ini. Kau nggak perlu datang lagi. Jangan salahkan aku. Hanya aku yang bisa menyetir di desa ini. Kalau aku pergi, siapa yang akan mengantar stokmu? Peternakanmu ini cepat atau lambat akan tutup. Pergilah. Atau aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Baik. Kau berlagak sombong di depan wanita ini. Lihat saja bisa sombong berapa lama. Kutunggu kau datang memohon padaku. Sudah, istirahatlah. Tunggu. Siang tadi di peternakan, bukankah kau bilang mau... Oh, benar. Maksudmu harus bagaimana setelah Bima tinggalkan pabrik? Benar kan? Benar. Aku bisa menyetir. Kalau nggak ada sopir, aku bisa antar stok sendiri. Hanya saja akan merepotkanmu mengurus rumah. Selain itu, bukankah masih harus melepas celana? Ini penghasilanku bulan ini. Lalu, kau bilang apa tadi?
Nggak ada. 20, 40, 60, 80, 100 ribu. Aku sudah kaya. Sifat Bima itu begitu buruk. Kenapa kau terima jadi adik iparmu? Dulu pernah aku bilang, tapi Rani nggak mau dengar. Aku bilang padanya, kalau dia nikahi pria brengsek itu, jangan akui aku sebagai kakaknya lagi. Tapi dia masih saja. Jadi, kau nggak tega adikmu menderita dan menjadikan dia sopirmu? Iya, tapi dia malah berlagak dan sebar rumor tentang dirimu. Kau begitu percaya, bukan aku yang menggodanya. Kau bahkan nggak bisa menggodaku. Apa masih bisa menggodanya? Apa? Apa tindakanku masih belum cukup jelas? Bagaimana kalau sekarang? Nala? Nala? Ibu? Ibu, kenapa ibu datang? Ini hari ulang tahunmu. Ibu mengantarkan barang untukmu. Lihatlah sayuran ini, ditanam oleh ibu dan ayahmu. Telur ini baru ditetaskan. Kau belum makan, bukan? Masuk dan duduklah. Ibu akan memasak untukmu. Ibu, dari rumah ke sini jaraknya 5 kilo kan? Ibu jalan sampai sini. Gak apa-apa, ibu sudah biasa. Nala, sejak kecil ibu ingin memanjakanmu. Gak disangka, ternyata ibu salah orang. Ibu. Hari ini kebetulan hari ulang tahunmu. Ibu akan masak mie panjang umur. Baik, ayo masuk ke dalam dulu. Baiklah. Ayo, hati-hati. Iya. Ayo. Ibu bawa apa? Ibu bawa daging rebus. Dulu saat ayahmu menyetir, ibu belajar memasak untuk dia bawa. Makanan ini nggak mudah rusak. Ayahku bisa menyetir. Tentu saja. Ayahmu itu supir pasukan. Truk roda 8, truk besar semua bisa. Baguslah kalau begitu. Peternakan kebetulan kekurangan sopir truk. Apa ayah bisa? Kenapa nggak bisa? Dia di rumah juga menganggur. Baiklah, jika Riko pulang aku akan bilang padanya. Kau makan saja. Sekarang ibu pulang dulu ya. Ibu, malam ini menginap saja. Nanti jika Riko pulang biar dia yang mengantar ibu ya. Ibu menginap di sini. Kalau dilihat orang, ibu akan ditertawakan. Ibu. Kak! Kak! Keluarlah! Mana kakakku? Dia nggak ada, sedang mengantar barang. Baik, kau juga nggak apa-apa. Berikan aku 1 juta. Mau uang? Nggak ada. Mau nyawa? Nggak ku beri. Hei, berhenti! Berhenti! Asal kau tahu ya, gara-gara kau, kakakku memukuli suamiku sampai babak belur. Hari ini kalau nggak beri uang, aku bilang padamu. Nala, ada apa? Ibu, nggak ada apa-apa. Ada aku, ibu masuk saja dulu. Ibu, bagus ya wanita murahan. Kau usir bibiku agar ibumu datang ke rumahku untuk menikmati hidup. Dasar nggak tahu terima kasih. Aku nggak tahu terima kasih. Orang tuamu meninggal cepat. Kakakmu merawatmu 10 tahun. Setelah kau menikah, berapa banyak barang yang kau curi dari kakakmu untuk bantu keluarga suamimu? Harus kesebutkan semuanya? Urusan keluargaku, kau tidak perlu ikut campur. Jangan kira aku nggak tahu ya. Kau ingin mengadu domba hubunganku dengan kakakku. Kau menipu uang Anggap saja kakakku. aku ngadu domba. Pokoknya suami bajinganmu sudah kehilangan pekerjaannya. Besok ayahku mulai bekerja. Kelak, kerabat pengisap darah seperti kalian, jangan datang lagi. Pergi sana. Kau, keluar kau. Dasar wanita murahan. Awas Nala, sebaiknya ibu pergi. Kalau menginap di sini akan membuat kau dalam masalah. Kita adalah keluarga. Pada intinya, mereka merasa kita nggak pantas untuk keluarga mereka. Ini semua salah ibu dan ayah yang tidak becus. Jadi kau terbebani. Ibu, aku sudah besar. Sudah seharusnya membalas budi kalian. Tapi mahasiswa rapuh ini nggak bisa apa-apa. Hari ini mereka mengabaikanku. Besok mereka akan menjilatku. Apa yang kau katakan? Ibu, ini namanya kutipan sosial. Dengar baik-baik dan ikuti aku. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Benar, 10 tahun kemudian ada sebuah makanan sederhana yang populer di seluruh dunia. Namanya daging rebus. Ayo cicipi. Kurang sedikit.
Ibu, tambahkan ini. Ya, Ayo cicipi. Enak nggak? resep daging rebus ini setelah diubah olehmu ternyata rasanya jauh lebih enak. Kalau kita jual, apa bisa dapat uang? Tenang saja, Bu. Aku malah sudah pikirkan mereknya. Toko daging rebus dan daging hitam Harya, pilih salah satu. Aku pilih toko daging rebus. Masak apa begitu wangi? Riko, kau sudah pulang? Bibi datang. Cicipi daging rebus buatanku dan Ibu. Terima kasih, Ayah. Enak nggak? Sangat enak. Aku langsung saja ya. Aku minta 3 bantuan darimu. Hah? Apa itu? Kalau paman bisa membantuku, akan sangat bagus. Bahan baku daging rebusnya, berapapun banyaknya, akan kusediakan. Untuk penjualannya, aku kenal banyak bos restoran. Masakanmu begitu enak, pasti laris manis. Kau begitu mudah menyetujuiku? Apa kau nggak takut aku akan menghabiskan uangmu? Nggak akan. Rugi pun, bisa aku cari lagi. Kakakmu menyuruh memohon padaku. Boleh saja, tapi gajiku naik. Pekerjaanmu itu sudah diambil ayahnya Nahla. Apa? Hari ini aku minta uang, juga diusir olehnya. Semua salah Nahla. Dasar wanita murahan, akan kuberi dia pelajaran. Dasar wanita penggoda, keluar kau! Keluar! Aga, kau bawa ayah ke kamar dulu ya. Di dalam saja, jangan keluar ya. Dasar gak tahu malu. Kau menggoda putraku dan membuatnya terluka. Jika hari ini tidak memberiku penjelasan, tunggu saja pembalasanku. Ucapanmu itu harus berdasarkan bukti. Kapan aku menggoda putramu? Hei, hari itu kau memakai selembar kain untuk menemuiku. Dan masih tarik-tarikan. Semua orang desa sudah melihatnya. Aku cantik seperti Dewi. Jika harus melepaskan bos peternakan demi menggoda supir truk jelek seperti dirimu, apa aku sudah gila? Buka matamu lebar-lebar dan tarik nafas. Suamiku mana jelek. Suamiku pria tertampan di desa ini. Dia berdiri bersamamu. Tentu saja jeleknya nggak terlihat jelas. Tapi berdiri bersamaku, jeleknya terlihat jelas. Kau pintar bicara ya. Dasar wanita murahan. Sudah menggoda adik ipar sendiri, masih pula memukulnya dan membiarkan keluargamu datang ke pabrikku untuk menggeruk uang. Kau masih orang atau bukan? Kau sudah jadi istri orang, bawa keluarga suami membuat ribut. Sudah nggak tahu terima kasih, masih pula berani mengataiku. Jangan banyak ngomong lagi. Aku beritahu kau ya, jika hari ini nggak ganti rugi, akan kami kosongkan rumahmu. Ayo maju. Singkirkan wanita ini. Aku nggak percaya. Hari ini nggak bisa menghukumnya. Tunggu. Mau apa? Kau mengambil tongkat pel untuk berkelahi dengan kami, hah? Tombak yang terkena kencing, hidup dan mati nggak terduga. Tombak yang terkena kotoran, siapapun yang ditusuk akan mati. Matilah kalian! Kau berani pakai... Ayo, Dia mengimbaskannya ke mulutku. Mataku juga kena, cepat yuk. Suamiku. Maju cepat, ayo. Jangan menindas ibuku. Piu 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 piu. Akan kupukul kalian. Piu piu piu. Cukup. Dasar kau wanita sialan. Memangnya aku nggak bisa membereskan kalian. Maju. Hentikan! Kau terluka nggak? nggak apa-apa. Cepat masuk. Ayo. Hari ini yang menindas istriku, nggak akan kumaafkan. Apa semua orang harus menurutimu? Suamiku. Kau berani main tangan.